menunjukkan itu kita butuh membentuk suatu lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa bisa berpikir, kemudian bertindak dan mencipta secara merdeka. Nah, salah satu strategi untuk menciptakan budaya positif itu adalah dengan menjalankan disiplin positif. Nah, disiplin positif yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah disiplin positif restitusi yang dikemukakan oleh Diana Bosser dalam bukunya. Nah, disiplin positif seperti apa ya? Apa itu nanti akan saya bahas. Tetapi sebelum sampai pada disiplin positif, kita terlebih dahulu memahami tentang teori kontrol. Karena disiplin itu selalu dikaitkan dengan kontrol. Kontrol yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara guru mengontrol murid. Berikut adalah pemaparan Dr. William Glasser tentang kesalahpahaman kita dalam memahami teori kontrol selama ini. Jadi ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William. Yang pertama itu ilusi bahwa guru mengontrol murid, guru bisa mengontrol murid. Menurut Dr. William ini, pada dasarnya siswa itu tidak bisa dikontrol. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Jadi ketika kita meminta siswa untuk melakukan sesuatu itu dan mereka mau, itu bukan karena kita bisa mengontrol siswa, tetapi karena mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi sebenarnya siswa itu hanya mengizinkan dirinya untuk dikontrol, bukan karena kita bisa mengontrol mereka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selama ini kita berpikir bahwa dengan memberi penghargaan atau pujian itu bisa itu merupakan salah satu bentuk penguatan yang positif yang bermanfaat bagi siswa. Tapi menurut Dr. William itu tidak selamanya bermanfaat. Semua penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Karena penghargaan atau pujian itu bisa menimbulkan ketergantungan dari siswa. Jadi siswa berbuat baik itu hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan, bukan karena dia mau merubah dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya kita siswa berbuat sesuatu itu kadang kita kritik atau kita paling banyak itu membuat orang siswa merasa bersalah. Misalnya kita bilang, kamu ini dengan suara yang lembut tapi menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa. Misalnya, kenapa kau buat begini? Tidak ingat ya kau punya orang tua, kok? Bagaimana kalau orang tua tahu? Nah, menurut Dr. William ini sebenarnya tidak membantu menguatkan karakter peserta didik. Justru membuat peserta didik itu akan menilai dirinya sebagai pribadi yang buruk. Jadi kata-kata yang negatif ini membuat siswa merasa buruk terhadap dirinya sendiri, bukan malah membuat dia percaya diri untuk merubah diri. Bahasa tersebut malah melemahkan peserta didik. Ya, itu menurut Dr. William Glasser. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya kita tidak berhak untuk memaksa peserta didik untuk melakukan apa yang tidak baik atau buruk. Itu kita tidak bisa memaksa anak. Jadi setiap anak itu memiliki kehendaknya sendiri. Kita tidak bisa memaksa. Kita hanya sebatas mendorong anak untuk menjadi lebih baik, tapi kita tidak bisa memaksa. Nah, itu kesalahpahaman
teori kontrol. Nah, di sini yang pertama stimulus respon itu dia pandangannya mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap manusia itu tidak selamanya memiliki kebutuhan yang sama. Ada yang kebutuhannya itu kasih sayang, dia hanya ingin kasih sayang saja. Tetapi ada yang dia tidak butuh kasih sayang, dia hanya ingin bebas. Kemudian ada yang dia hanya ingin senang-senang, atau ada yang ingin dia hanya ingin berkuasa. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, stimulus respon berpendapat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kita semua itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Manusia itu punya muka yang berbeda-beda, kan? Jadi tidak semua orang itu memiliki gambaran yang sama. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Stimulus respon ini mengatakan bahwa kita bisa mencoba mengubah pandangan orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu masalah. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kemudian stimulus respon juga mengatakan bahwa kita bisa mengontrol orang lain atau orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, itu beberapa pandangan dari perubahan pandangan dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, untuk menjalankan disiplin positif itu pertama-tama kita harus merubah mindset kita dari stimulus respon itu ke teori kontrol. Jadi sebelum menjalankan disiplin positif itu, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengubah pandangan kita. Itu yang pertama tentang perubahan paradigma berpikir dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, setelah memahami apa itu paradigma berpikir dari stimulus respon ke teori kontrol, selanjutnya kita diajar untuk memahami tentang konsep disiplin positif. Jadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa disiplin positif itu salah satu strategi untuk menjalankan budaya positif. Nah, jadi disiplin itu adalah unsur utama dari budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah budaya positif ini mendukung kemerdekaan bagi peserta didik. Jadi untuk merdeka siswa harus disiplin. Nah, dengan disiplin siswa ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia bisa tahu batasan dari kemerdekaan yang dilakukan. Jadi sebelum merdeka itu siswa harus disiplin. Disiplin yang dimaksud ini bukan disiplin tapi disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin itu bukan selama ini kita sering hubungkan dengan disiplin itu sebagai aturan atau tata tertib atau taat terhadap aturan, atau bahkan kita sering hubungkan disiplin itu dengan hukuman. Padahal hukuman itu langkah terakhir dalam mendisiplinkan siswa. Bahkan bila kita tidak gunakan sama sekali hukuman itu dalam mendisiplinkan siswa, sebaiknya disiplin menurut Janet Gosel itu disiplin itu adalah kemampuan memahami alasan melakukan suatu tindakan. Jadi dalam mendisiplinkan siswa kita hanya bisa mendorong siswa untuk memahami alasan kenapa dia melakukan suatu tindakan. Jadi kita tidak perlu gunakan hukuman, tetapi kita membantu dia memahami alasan dia melakukan suatu tindakan tersebut sehingga dia bisa mengontrol diri. Jadi disiplin itu adalah kemampuan dia mengontrol siswa itu
Jadi itu konsep-konsep dari disiplin positif. Kemudian yang berikut motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi manusia melakukan suatu tindakan. Biasanya itu motivasi yang pertama adalah menghindari hukuman. Biasanya anak-anak itu omongan kita itu karena yang pertama mereka menghindari hukuman. Kemudian yang kedua mereka ingin mendapat pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga itu motivasi yang ketiga itu untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan kita menciptakan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini. Jadi bukan mereka melakukan suatu tindakan itu bukan takut kena hukum atau ingin dapat pujian dan penghargaan, tetapi semata-mata mereka menghargai nilai-nilai yang mereka percaya dalam diri mereka sendiri. Jadi tujuan kita menjalankan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu mereka harus menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini dapat dibentuk melalui keyakinan kelas. Jadi untuk menjalankan disiplin positif itu kita harus memahami tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan anak supaya kita tahu alasan anak melakukan suatu tindakan, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena tujuan kita menjalankan nilai positif, disiplin positif itu adalah supaya mereka bisa menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu kesepakatan yang dibuat oleh kelas berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya peraturannya dilarang ribut, itu peraturan. Nah, keyakinan kelas ini lebih umum. Misalnya jangan ribut itu nilai-nilai apa? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam peraturan jangan ribut? Di situ nilai-nilai yang terkandung adalah saya menghormati orang lain. Jadi peraturan ini diubah ke kalimat-kalimat yang lebih positif, yang memiliki nilai-nilai untuk dipercaya oleh siswa. Nah, itu keyakinan kelas. Ciri-cirinya itu kalimatnya bersifat abstrak dan tidak rinci dan konkret. Kemudian pernyataannya itu harus umum. Lalu pernyataan itu berupa kalimat-kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian harus diterapkan dalam lingkungan mereka, yaitu dalam hal ini kelas yang mereka buat dan sekolah tempat mereka menimba ilmu. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas ini harus melibatkan seluruh warga kelas. Jadi kalau peraturan itu kan guru yang buat lalu diikuti oleh siswa. Nah, kalau keyakinan kelas itu anak-anak yang buat sendiri, kemudian mereka melaksanakan keyakinan yang mereka buat. Lalu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itu ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, saya akan memberi contoh bentuk keyakinan kelas yang saya buat di kelas yang saya bimbing, kelas 9A. Ini kegiatan yang sudah saya buat dalam kelas 9A untuk membuat keyakinan kelas. Di sini pertama-tama saya mengajak mereka untuk merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, ada beberapa yang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Misalnya yang pertama,
Sini mereka buat bersama, lalu mereka tempel dalam kertas warna-warni, kemudian mereka tulis dalam kertas warna-warni, kemudian mereka tempel di dinding. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini misalnya saya menjadi pribadi yang mandiri. Nah, ini mandiri, misalnya dalam mandiri dalam mengerjakan tugas, tidak nyontek. Kemarin mereka bilang, kira-kira apa yang kamu tidak boleh lakukan? Mereka bilang, dilarang nyontek ibu. Nah, kira-kira nilai apa yang terkandung dalam dilarang nyontek? Mereka bilang, saya harus menjadi pribadi yang mandiri, tidak boleh tergantung dengan orang lain. Kemudian misalnya lagi, saya menjalankan nilai-nilai agama. Nah, di sini karena katanya biasanya kalau berdoa itu anak-anak yang tidur, mereka tidak boleh anak-anak yang ganggu teman yang lain pada saat berdoa. Jadi nilai keyakinan kelas supaya mereka tidak berbuat itu lagi adalah mereka harus menjalankan nilai-nilai agama. Kemudian saya menjaga kesehatan. Nah, ini karena ada anak-anak yang kedapatan merokok, jadi nilai keyakinan yang harus mereka percaya agar tidak merokok itu adalah saya menjaga kesehatan. Nah, itu beberapa contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelas 9A. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti menjadi nilai-nilai yang harus menjadi motivasi bagi mereka untuk melakukan satu tindakan yang positif. Nah, itu keyakinan kelas. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi saya bilang untuk menjalankan disiplin positif itu kita harus memahami kebutuhan dasar manusia supaya kita bisa tahu alasan siswa melakukan sesuatu itu apa. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bersenang-senang. Pertama itu mereka hanya ingin bersenang-senang saja. Kemudian untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kemudian untuk mendapatkan kebebasan. Kemudian untuk mendapatkan penguasaan. Dan yang terakhir ternyata itu untuk bertahan hidup. Jadi kita harus tahu alasan anak-anak satu kelas. Misalnya dalam kelas anak-anak hidup ada satu yang ganggu-ganggu teman-teman. Di situ kita harus tahu alasan dia melakukan itu apa. Bisa saja dia hanya mau senang-senang karena dia bosan belajar, jadi hanya mau senang-senang. Atau bisa juga dia hanya ingin kebebasan belajar di luar. Dia bosan belajar di dalam kelas, dia maunya belajar di luar kelas. Atau bisa juga dia mau menunjukkan powernya di situ. Mungkin dia badannya besar atau apa, dia hanya ingin teman-teman yang takut dengan dia. Jadi ini 5, kita harus tahu alasan anak-anak melakukan satu tindakan ini apa. Pasti ada satu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, kalau kita tahu alasan itu, kita bisa temukan solusi untuk mendisiplinkan anak tersebut. Jadi untuk menjalankan disiplin positif, kita harus paham kebutuhan, tahu alasan kebutuhan dari anak kebutuhan anak yang harus dipenuhi ketika dia melakukan suatu tindakan. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang berikut tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada pengukur, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, lalu yang terakhir itu manajer. Nah, penghukum, saya rasa kita semua guru ini pernah menjalankan posisi sebagai penghukum, bahkan saya juga pernah. Nah, sekarang saya sudah mengurangi posisi sebagai penghukum.
Nah, penghukum ini biasanya dengan nada yang penuh amarah dan emosi. Biasanya kita gunakan ini dengan kekerasan fisik atau dengan kata-kata yang kasar. Misalnya ada anak terlambat, kau ini kau lagi, tiap harinya kau saja. Nah, ini nih posisi penghukum ini sangat tidak dianjurkan karena ini merupakan satu pengontrol yang negatif karena bisa menimbulkan menjadikan siswa memiliki identitas yang gagal. Jadi akibat kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ini bisa menimbulkan dendam bagi siswa. Misalnya bisa saja dia mungkin ikut apa yang kita omong, tapi dalam hati itu dia ada tidak nyaman. Bisa saja dia dendam, dia bisa balas pada saat itu balas kata kasar dengan guru atau balas pukul, atau bisa juga dia pendam, tetapi pulang dia kasih kempes ban motor atau garis kita punya jok motor itu Pak. Saya pernah alami itu waktu di Kupang. Jadi saya pukul anak-anak jadi kena. Saya pikir masalahnya sudah beres. Jadi saya pulang begini, saya bawa motor tuh, karena saya ingat malamnya itu saya sudah isi bensin full. Jadi saya anggap bensin ini full. Nah, kalau saya jalan, motor ini mulai, biasanya kan kalau bensin habis sudah mulai tersendat-sendat, Pak. Gitu ya Pak ya? Jadi tersendat. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Tiba-tiba ini motor ini melenting, hampir jatuh. Syukur Tuhan masih jaga. Hampir jatuh. Jadi saya pikir ini masalahnya di mana ini motor? Ternyata saya cek bensinnya habis. Nah, besoknya saya baru tahu bahwa bensin saya itu disedot oleh anak yang kemarin saya pukul. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa anak itu kurang ajar. Jadi memang saya panggil dia, saya hukum lagi. Ternyata setelah ikut guru penggerak ini, saya sadar bahwa saya yang salah mengontrol anak, mendisiplinkan anak. Jadi penghukum ini sangat tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan dendam bagi siswa. Itu posisi yang pertama. Lalu posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau posisi kedua ini kita pakai cara yang halus tetapi menusuk, halus tetapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya biasanya guru yang memang tidak pukul tapi dia akan berkata-kata, kami kenapa tidak sekali begitu? Kamu ini buat ibu kecewa. Kamu ini tidak ingat orang tua, Pak. Nah, kata-kata itu lembut, tetapi mengandung makna yang negatif, sehingga bisa membuat siswa merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Siswa ini bisa, apalagi guru omong sambil menangis, itu kan anak bisa merasa, aduh, saya sudah buat ibu kecewa. Jadi dia merasa dirinya itu buruk. Jadi posisi ini juga tidak dianjurkan untuk mengontrol siswa, karena dapat membuat siswa ini merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, dari kelima ini yang bisa kita gunakan itu adalah teori posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Teman itu biasanya dengan nada yang akrab, dia menggunakan hubungan yang baik antara guru dengan murid. Lalu dengan nada yang bercanda, biasanya Pak itu yang sering begitu saya biasa lihat. Dia biasa pakai teman, mari dulu gitu. Kamu nih, kenapa begitu? Tapi dengan nada yang akrab, kalau selalu tepuk anak, ini bagus. Menciptakan hubungan yang emosional antara guru dengan anak. Cara mendisiplinkan bagus, tetapi ada kelemahannya. Yang pertama, bisa saja anak itu buat satu tindakan hanya untuk guru yang itu. Jadi dia buat sesuatu itu hanya untuk menyenangkan guru yang dia suka itu. Tidak motivasi dari dalam diri sendiri untuk memperbaiki diri, tetapi hanya untuk menyenangkan guru yang dia suka. Jadi kalau guru yang lain dia tidak ikut. Kalau Pak Iko saya senang karena Pak Iko teman dengan saya. Kemudian sisi negatif yang kedua, bisa saja terlalu akrab, karena saking akrabnya anak-anak meremehkan. Pak ini bisa ditenang. Nah, terlalu akrab jadi anak-anak meremehkan. Tidak anggap sudah tidak apa, nanti juga Pak ini maafkan. Jadi sisi negatifnya itu bisa kita menggunakan teori kontrol sebagai teman, tetapi pikirkan baik-baik hal negatifnya bahwa
mendisiplinkan anak itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Motivasi internal bukan dari luar. Motivasinya untuk memperbaiki diri itu harus untuk menjadi pribadi yang baik dengan nilai-nilai yang dia percaya, bukan untuk orang lain, bukan untuk kasih senang guru, bukan untuk dapat penghargaan, atau bukan untuk takut dapat hukuman. Itu posisi sebagai teman. Yang berikut posisi sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya guru-guru itu mengandalkan aturan dan konsekuensi. Misalnya datang terlambat berarti konsekuensinya bersihkan WC. Anak-anak sudah tahu, oh kalau datang terlambat bersihkan WC selesai. Atau cabut rumput, mereka tahu. Jadi mereka datang, mereka sudah tahu. Guru tinggal ngomong. Aturannya, kamu terlambat berapa menit? 15. Aturannya konsekuensinya apa? Bersihkan WC ibu. Ya sudah selesai. Jadi memang bagus, tidak ada timbul dendam dari siswa karena mereka tahu itu konsekuensinya. Kemudian tidak ada rasa kecewa dari dalam diri, tetapi mereka melakukan itu tidak untuk dari dalam diri, masih motivasi eksternal, tidak dari dalam dirinya sendiri. Ingat bahwa disiplin positif itu harus menjadi motivasi internal diri. Jadi untuk memperbaiki diri mereka itu harus menjadi motivasi internal. Nah, pemantau ini juga bagus, tetapi masih motivasi eksternal, bukan internal. Nah, yang terakhir ini posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini posisi terbaik kita sebagai posisi kontrol terbaik kita sebagai guru dalam mendisiplinkan siswa. Nah, manajer ini kita berlaku sebagai mentor. Kita berkolaborasi dengan siswa. Kita untuk mencapai menemukan solusi dari tindakan yang dia buat itu kita bekerja sama. Nah, dalam posisi sebagai manajer itu kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kemudian kita tanya lagi, kira-kira tindakan apa yang membuat supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita tidak, solusinya itu bukan dari kita, tetapi dari peserta didik itu sendiri. Kita hanya menuntun dia untuk menemukan solusi dari tindakan yang dia buat. Jadi dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk tindakan yang dia buat. Jadi bukan dari guru, bukan dari orang lain, tetapi murni dari dalam dirinya sendiri. Ya, nanti saya akan kasih contoh 5 posisi kontrol ini dalam mendisiplinkan siswa. Nah, ini saya ambil contoh dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007. Jadi di sini kasus yang sama, kasusnya Adi datang terlambat. Nah, kasus ini diselesaikan dengan 5 posisi kontrol: menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita sebagai penghukum, ya di situ dia bilang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dengan ada yang emosi, ada yang tunjuk-tunjuk. Nah, itu menempatkan posisi sebagai penghukum. Nah, sini ada akibatnya. Akibatnya itu bisa saja si Adi ini marah. Ibu ini pakai tunjuk-tunjuk dan marah tiap hari. Nah, itu bisa menimbulkan Adi ini bisa marah, kemudian dendam dan berlaku agresif. Seperti yang saya bilang tadi, bisa saja dia itu balas kata-kata ibu juga datang terlambat, apalagi Adi itu terlambat, baru dia suruh bilang, kau datang terlambat lagi. Ada kita guru ini sudah terlambat tapi tidak tahu diri, rasa diri karena guru jadi sudah terlambat masih bilang terlambat, terus kau ini terlambat, kita juga terlambat. Itu kalau siswa yang dia kritis, ya ini juga terlambat. Nah, itu kenapa? Karena kita menempatkan diri sebagai penghukum, menimbulkan rasa sakit hati dari dalam diri sehingga dia bisa saja bertindak agresif. Nah, itu contoh sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Dan di sini guru dengan nada yang memelas, halus, kemudian sedih, pakai acara drama, menangis lagi. Dia katakan, adik kamu ini bagaimana ya? Yang soleha,
halus, Kristen bersuara halus, memang anak-anak hati bakal. Dia, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah janji di ibu tuh, kemarin kan sudah janji ini tidak terlambat. Kenapa kamu buat begini? Ibu ini terlalu kecewa dengan kamu. Kamu ini kecewa, kemarin ibu sudah berusaha, kamu sudah setuju, tapi sekarang kau buat lagi. Nah ini memang nadanya halus, tetapi anak-anak akan rasa apalagi kalau guru menangis, apakah mungkin bisa sudah tidak menangis. Nah di sini kita sedang membuat diri siswa ini menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang buruk. Jadi sebaiknya menghukum dan membuat orang merasa bersalah ini kita tidak gunakan sama sekali dalam mendisiplinkan siswa. Kemudian teman, posisi contoh sebagai teman biasanya di sini dengan suara yang ramah, bercanda, biasanya Pak Idin besok ayolah, kemana sih kemarin kau sudah janji di bapak tidak terlambat dengan ada yang bercanda tahu ini. Ya sudah, besok tidak terlambat lagi dengan ada yang bercanda seperti itu. Memang bagus. Siswa tidak dendam, tidak apa, tetapi itu akibatnya siswa ini bisa saja hanya menghargai guru tersebut, guru yang dia senang itu, tetapi orang lain tidak. Kemudian bisa juga karena saking akrabnya siswa ini dia meremehkan begitu. Di sisi negatifnya itu kalau kita menempatkan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, jadi Pak Adi ini akan Pak Guru akan tanya, Pak Adi sudah Adi, kamu tahu sudah jam berapa? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Paham Pak. Saya harus tertinggal di kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itu bilang, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tetap di kelas kemudian menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nanti Pak Guru tunggu. Nah di sini adik ini sudah tahu bahwa konsekuensi dari dia terlambat 15 menit, maka di jam istirahat nanti dia harus menggunakan 15 menit untuk mengejar ketertinggalan materi. Kemudian Pak Guru ini juga harus tunggu dia. Nah, oke. Di sini Pak Adi ini tidak merasa dipaksa, tidak merasa kecewa, tetapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan dari dirinya sendiri karena dia harus mengorbankan waktu istirahatnya dia. Dia harusnya dia istirahat dan teman-teman, tapi dia harus kerja materi yang tertinggal. Kemudian guru itu juga merasa dirugikan karena waktu istirahat dia harus tersita untuk Adi yang 15 menit ini. Harus tunggu Adi untuk menyelesaikan tugas dia tadi. Jadi posisi pemantau itu bagus, tetapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan antara guru dan murid. Sedangkan disiplin positif itu harus win-win solution atau tidak ada yang merasa tidak nyaman, harus sama-sama puas dengan solusi yang ada. Jadi pemantau ini masih kurang tepat kita gunakan untuk menjalankan disiplin positif. Yang terakhir ini posisi manajer. Di sini menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian membimbing dia untuk menemukan solusi dari tindakan yang dia buat. Jadi guru akan tanya, Adi, kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Lalu Adi jawab, jam 7 Pak. Ya, jadi kamu terlambat, tapi dengan nada yang akrab, tidak kaku, tidak paksa. Jadi nada juga menentukan posisi kontrol kita. Jadi Pak Guru akan jawab, ya jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi dia tidak takut tetapi tetap membimbing anak begitu. Lalu adik akan jawab, saya bisa tanya teman Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Lalu Pak Guru akan terbaik itu bisa dilakukan. Lalu apakah besok akan ada masalah supaya kamu bisa datang tepat waktu? Jadi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.
Lalu adik akan jawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ini komitmen dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia menghargai nilai-nilai yang sudah dia buat. Kemudian guru juga dalam mendisiplinkan itu tidak paksa dia, sehingga dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi posisi manajer itu kita hanya mendukung saja, membimbing dia untuk menemukan solusi, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, yang dilakukan pada posisi manajer, bertanya tentang apa yang dia buat, itu sebenarnya guru tersebut sudah melakukan restitusi. Restitusi itu adalah disiplin positif, di mana restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya. Jadi kita menciptakan kondisi seperti tadi yang manajer itu menciptakan kondisi yang nyaman, aman, sehingga siswa itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, tetapi motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi itu adalah proses kolaboratif, jadi kolaborasi antara guru dan murid untuk menemukan solusi, bukan guru yang kasih solusi, tapi kerjasama antara guru dengan murid untuk menemukan solusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini ciri-cirinya itu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Kemudian berupa tawaran, bukan paksaan. Kita hanya menawarkan, bagaimana kalau kamu buat begini. Dan tidak bisa paksa, kita hanya memberikan tawaran. Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam diri mereka. Jadi tidak apa yang kamu yakini, kesepakatan apa yang sudah kamu buat di dalam kelas. Nah itu kita hanya menuntut anak untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Tadi sudah saya katakan ada 5 kebutuhan dasar ya. Nah, restitusi itu kita harus mencari kebutuhan dasar anak yang dia ingin penuhi dari satu yang mendasari tindakan dia melakukan satu perbuatan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita fokus pada penguatan karakternya. Lalu berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, tahap-tahap melakukan restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa melakukan suatu tindakan yang salah, kemudian kita panggil dia untuk menjalankan disiplin positif itu dengan menggunakan restitusi ini, 3 tahap restitusi ini. Yang pertama itu tahap menstabilkan identitas. Jadi pertama-tama itu kita panggil dia, kemudian kita tanya tindakan apa yang sudah mereka buat. Kalau ketika mereka sudah cerita, lalu kita akan ngomong bahwa tindak apa. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan bukan satu-satunya berbuat salah. Dan apa? Yang penting bagaimana kamu mau merubah diri menjadi lebih baik. Nah, itu tahap pertama, kita menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan apa kau buat ini tindakan. Kira-kira kenapa kau buat itu kesalahan? Lalu kira-kira ada cara lain. Kalau misalnya dia bilang alasannya ibu saya mau senang-senang ibu, lalu kita bisa tahu kira-kira tidak ada cara lain kan untuk bersenang-senang. Nah itu tahap validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah kalau mereka sudah kasih tahu alasannya, kita akan tanya kira-kira keyakinan apa yang sudah kau langgar. Nah, supaya mereka sudah buat keyakinan kelas toh. Nah kalau misalnya mereka ribut, kita panggil mereka, kira-kira keyakinan apa yang sudah kau langgar. Misalnya mereka jarang menghormati orang lain. Lalu kalau mereka sudah jawab itu, kita akan tanya dia
Jadi 3 tahap ini yang kita gunakan untuk mendisiplinkan siswa dengan cara yang lebih positif dengan menggunakan posisi kontrol yang terbaik, yaitu manajer. Jadi di situ dengan posisi manajer kita menjalankan restitusi untuk mengembalikan siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saya akan beri contoh yang sudah pernah saya lakukan, restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Jadi pada bulan lalu saya mendapatkan salah satu siswa saya itu merokok, mereka merokok di dalam kelas. Jadi waktu itu saya sudah mendapatkan materi restitusi ini, tetapi belum paham betul tentang restitusi, tapi saya berusaha menjalankan restitusi ini kepada Mea. Jadi saya panggil dia, kemudian saya gunakan 3 tahap restitusi ini untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Nah, mungkin video lebih lengkapnya bisa nanti nonton di YouTube, tapi saya hanya ambil garis besarnya saja bahwa yang pertama itu saya tanya menstabilkan identitasnya, tapi di sini tetap suasananya akrab, tidak paksa dia. Jadi saya menciptakan kondisi yang tidak kaku dan dia. Kemudian saya tanya dia alasan kenapa dia merokok. Ternyata sejak kapan dia merokok? Dia rokok itu sejak kelas 2. Kemudian alasan kenapa dia rokok itu coba-coba saja, karena waktu itu dia lihat kakak-kakaknya di rumah itu rokok, kemudian gua mau merokok, lalu dia ambil untuk dia tes. Ternyata rasanya enak, dia bilang, akhirnya ketagihan. Nah, itu alasan dia rokok. Lalu saya tanya, menurut kok bagaimana menurut kok? Ternyata yang kedua dia bilang, saya tahu saya salah ibu, karena saya buat kesehatan selain saya rugi kesehatan, kemudian orang tua punya uang, itu uang percuma. Orang tua saya uang itu saya bukan pakai untuk hal lain, tapi saya pakai untuk merokok. Nah, itu menurut dia. Lalu setelah selesai dia berjanji untuk tidak rokok lagi. Dan ternyata saya pikir mungkin hanya janji-janji palsu. Lalu saya tanya teman-teman yang perempuan yang biasa tukang lapor-lapor itu, saya tanya, bilang, bagaimana? Masih merokok? Tidak. Dia bilang, tidak, ibu sudah dipanggil, tapi dia tidak merokok lagi. Sampai di rumah juga dia tidak merokok lagi. Berarti kesimpulannya bahwa restitusi ini meskipun tidak menggunakan kekerasan, tetapi tetap membuat siswa itu kembali kepada tindakan yang benar. Dan keputusan diambil ini muncul dari dalam dirinya sendiri, sehingga tanpa pantauan kita guru pun dia bisa tahu, oh saya tidak merokok lagi karena merugikan saya punya diri sendiri, kemudian merugikan orang tua. Jadi dia tidak merokok bukan karena takut guru, takut ibu Kristen, tapi karena murni dari dalam dirinya sendiri supaya tidak sakit atau tidak buat orang tuanya rugi uang yang dikasih. Jadi itu contoh restitusi yang pernah saya buat. Kemudian testimoni saya tanya, kira-kira menurut Mea cara disiplin yang ibu buat ini seperti apa? Baik atau tidak? Lalu dia jawab, ternyata dia bilang cara mendisiplinkan yang seperti ini lebih baik karena tidak menggunakan kekerasan. Kemudian salah satu kalimat yang buat saya tersebut, dia bilang karena lebih menyentuh hati. Berarti memang dia sadar bahwa cara yang seperti ini lebih berkesan bagi dia daripada kita pakai pukul atau pakai kata-kata kasar. Buktinya bahwa dia tidak merokok lagi bukan karena takut guru dia, tetapi karena memang murni dari dalam janji dalam dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan dan menghormati orang tua yang sudah cari uang untuk dia. Jadi itu saja materi budaya positif dari saya. Jadi ada hal-hal yang diperhatikan dalam mendisiplinkan siswa itu adalah posisi kontrol. Yang paling penting itu bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian bagaimana kebutuhan anak,
Kemudian bagaimana menjalankan restitusi ini untuk mendisiplinkan anak. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk menjalankan disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi dari saya secara pribadi saya bersyukur bahwa saya bisa mendengar materi ini. Artinya bahwa ini adalah materi yang bagus, merupakan pegangan bagi kita juga. Seharusnya kalau kita semua hadir di sini seperti saya dengar itu. Terus terang bahwa ini adalah hal baru buat saya, dan terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk ikut mendengarkan materi ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya bahwa semua teori yang diberikan, materi yang diberikan tuh sangat bagus. Tapi ketika penerapannya di sekolah itu kita semua menemukan kendala. Artinya bahwa yang pertama waktunya kita, kelas kita mau mendisiplinkan siswa atau menyelesaikan materi sesuai dengan target. Jadi itu masalah pertama. Terus yang kedua, kita semua juga tahu, saya baru, tapi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bahwa kita semua tahu kita punya sikap mental, kita punya anak-anak yang ada di sini seperti itu. Jadi mungkin menurut pengalaman yang Ibu ada di sini, terus dengan materi yang dikasih, kira-kira kita ada di fungsi kontrol yang berapa yang paling pas. Mungkin langkah pertamanya untuk mendisiplinkan kita punya anak-anak di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi soal waktu dan bagaimana mental anak-anaknya. Waktu di sini dalam mendisiplinkan anak-anak itu sebenarnya kita secara personal, tidak langsung di dalam kelas itu kita omong, tetapi nanti sudah kita panggil dia, kemudian kita menjalankan itu semuanya kira-kira kenapa kalau begitu. Jadi kalau soal waktu itu tidak kita jalankan pada saat kita buat materi, tetapi kita secara personal panggil dia karena lebih suasananya akan lebih dekat dengan dia begitu. Itu kalau soal waktu. Kalau soal mental, ya kita tahu bahwa saya rasa bukan hanya di sini, di semua sekolah itu pasti akan menghadapi hal yang sama. Karena namanya kita manusia apalagi sudah puber itu pasti susah untuk kita kontrol. Kadang-kadang kita guru ini diuji pasti akan lebih banyak kita melakukan hukum. Kita menempatkan diri sebagai posisi sebagai penghukum pasti. Tetapi itu tadi kita harus bergerak pelan-pelan untuk merubah paradigma kita tadi. Bahwa memang kita tidak bisa memaksa anak. Mungkin kalau kita pakai penghukum, anak akan ikut. Tetapi setelah itu dia akan buat itu. Kalau kita tidak kontrol dia, tidak dipantau oleh kita guru, dia akan melakukan hal yang salah di belakang kita gitu. Atau bisa juga dia dendam seperti yang salah. Jadi kalau mental anak-anak seperti itu, posisi kontrol yang bisa kita gunakan tuh sebaiknya hanya di 3, teman, pemantau, atau manajer. Kalau membuat orang merasa bersalah dan menghukum itu sebaiknya harusnya tidak kita gunakan sama sekali, karena tujuan kita itu adalah membangun budaya positif untuk merdeka belajar. Nah, untuk merdeka belajar ini siswa harus disiplin dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita pakai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, itu motivasi disiplinnya itu masih dari luar. Sedangkan kita tujuan utama itu adalah merdeka belajar. Nah, di situ kita harus membangun lingkungan yang positif, karena merdeka belajar itu harus didukung oleh disiplin diri itu sebagai disiplin siswa itu sendiri, supaya dia tahu, oh ini saya buat begini, dia memang merdeka, tapi merdeka yang tidak kebablasan gitu. Nah, kalau kita menggunakan hukum itu, anak-anak merdeka tetapi mereka bisa saja, misalnya kita merdeka belajar dalam kelas juga kiri kanan begitu. Oke. Jadi kalau misalnya mereka disiplin dan mereka punya diri sendiri, mereka tahu, oh selama belajar saya harus hargai orang lain. Jadi mereka tidak lagi kalau mereka meyakini nilai-nilai yang mereka yang sudah mereka sepakati begitu. Jadi sebaiknya dalam mendisiplinkan siswa, meskipun berat, memang berat, karena dengan mental anak tapi perlahan
anaknya baik tetapi puber, masa puber itu kita susah kontrol. Jadi saya berusaha menjalankan ini, entah hasilnya hasilnya waktu itu saya tidak tahu hasilnya bagaimana, tetapi saya hanya menjalankan saja. Dan hasilnya ternyata dia tidak merokok, berarti memang bagus. Kita usaha dulu. Hasilnya bagaimana kita tidak tahu, tetapi kita usaha dulu menempatkan diri sebagai manajer. Atau kalau misalnya ada kondisi di mana kita akan ada anak-anak yang tidak bisa diajak diskusi begitu untuk menemukan solusi, kita bisa menempatkan diri sebagai teman atau pemantau suatu waktu. Tetapi pendukung dan membuat orang merasa besar itu sebenarnya tidak kita gunakan. Kalau misalnya berat untuk menggunakan manajer, posisi manajer, kita bisa kembali kepada posisi teman dan posisi pemantau. Tapi setelah itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan diri sebagai posisi manajer agar bisa mendorong siswa untuk melakukan satu tindakan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Artinya ini kita saling berbagi dari Ibu. Artinya bahwa saya baru 2 kali masuk kelas. Ketika saya masuk, artinya bahwa saya punya aturan tadi diganti harus dengan reaksi di kelas. Saya masuk pertama, saya bersama kita pertemuan pertama. Artinya yang paling pertama Ibu minta di sini, kita saling menghargai, kita saling mengisi. Ketika Ibu omong kamu dengar, maka kamu omong pun Ibu akan dengar. Kita semua punya kesempatan berbicara yang sama, tetapi ada waktunya. Artinya bahwa itu pertemuan pertama saya dengan mereka. Tetapi dalam perjalanan itu saya lihat bahwa ya begitulah Ibu. Ya semuanya mematuhi apa yang disampaikan. Dan mungkin butuh waktu lebih atau beberapa siswa yang memang harus ditangani khusus seperti tadi seperti apa itu. Jadi kita saling berbagi karena kebetulan berkaitan erat dengan materi ini. Dan saya itu sudah dan terima kasih. Memang butuh waktu, tapi harus kita coba untuk melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya pemaparan materi dan tadi itu sudah cukup baik bagi saya. Tapi mungkin ada yang belum saya pahami mungkin tentang restitusi. Jika Ibu bisa menjelaskan kembali sedikit tentang restitusi, saya minta waktu. Terima kasih. Terima kasih Ivan. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, tapi mungkin karena bahasanya terlalu ilmiah jadi tidak terlalu pahamnya tentang restitusi itu apa. Jadi restitusi itu adalah proses untuk menjalankan disiplin positif, gitu. Jadi proses-proses yang dilakukan itu dengan cara menciptakan kondisi yang nyaman, kemudian berkolaborasi dengan siswa. Jadi restitusi itu proses dalam menjalankan disiplin positif dengan melalui 3 tahap tadi. 3 tahap tadi yaitu stabilkan identitasnya dia, kemudian validasi tindakan yang salah, tanya dia alasan kenapa dia buat itu kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan yang telah dia langgar, keyakinan yang dia sudah sepakati kemudian dia langgar. Setelah itu tanya dia solusi kira-kira apa yang harus kau lakukan supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi restitusi itu sebenarnya proses dalam menjalankan disiplin positif tetapi dengan melewati 3 tahap restitusi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk mendengarkan sedikit materi yang saya bagikan. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi anak didik kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat.